Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 08 Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Taufik SS MPD. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kami. Saya Nisrina Herunisa Anindita dengan NIM 2418 1040 1061. Saya Diana Sofia Ardianti dengan NIM 2418 1040 1060. Saya Lutfia Nabila Nur Ramadhani dengan NIM 2418 1040 1019. Pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan tugas proyek dari Bapak Ahmad Taufik mengenai wawancara dengan mahasiswa terkait isu terkini, dan kami mengangkat isu tentang tambang nikel di Raja Ampat. Baik, di sini kami sudah bersama salah satu narasumber kami yang kami ingin tanyakan tentang pendapat mengenai Raja Ampat. Mungkin dari narasumber sendiri bisa memperkenalkan diri dan sampelnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Panji Mendoza dari Prodi Biologi. Dari saya pribadi ya, saya sangat menolak hal tersebut karena seperti yang telah disebutkan, Raja Ampat ini merupakan tempat dengan keanekaragaman hayati salah satu yang terbesar di dunia. Jadi dengan adanya tambang di sekitar itu dapat merusak keanekaragaman tersebut. Dan juga pemberian izin ini mencerminkan bahwa tidak adanya kepedulian terhadap ekosistem yang ada di Raja Ampat sendiri. Tambang ini juga berdampak buruk untuk masa yang akan datang karena aktivitas tambang yang semakin lama semakin akan merusak kondisi Raja Ampat. Kalau menurut saya ya, kembali dulu ke teori, ada namanya itu pertambangan berkelanjutan, di mana pertambangan tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerusakan akibat adanya pertambangan tersebut. Untuk Raja Ampat sendiri ya, kondisi ekonominya ini sangat rapuh, sehingga apabila telah dirusak maka itu tidak bisa pulih kembali. Jadi kalau menurut saya pertambangan ini tidak sejalan dengan upaya konservasi lingkungan. Menurut saya ya, masyarakat adat ini merupakan pihak yang paling memiliki peran penting. Jadi masyarakat adat ini berperan atau berposisi sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun terkadang masyarakat adat ini hanya dijadikan formalitas, sehingga dianggap tidak terlalu penting atau tidak terlalu berdampak besar. Padahal masyarakat adat ini memiliki pengetahuan lokal dan juga hubungan yang kuat dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan tidak menganggap masyarakat adat ini, maka dapat dicap sebagai pelanggaran HAM. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kami. Mungkin dari narasumber sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Fitria Dewi dari Prodi Biologi. Dari saya pribadi, saya sudah tahu ya dan
yang kita tahu Raja Ampat itu tempat destinasi wisata yang punya kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau ada perusahaan yang dapat izin untuk melakukan aktivitas pertambangan nikel, terutama di Pulau Kawe ya kalau nggak salah, itu ya banyak yang ini sih, banyak dampak yang bakal kita rasakan, terutama untuk di Indonesia sendiri ya. Jadi menurut saya Raja Ampat yang seharusnya jadi tempat wisata itu tidak sepatutnya diubah jadi aktivitas pertambangan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang banyak tidak bertanggung jawab. Menurut saya dampak terbesarnya mungkin dari segi kerusakan lingkungan ya, karena di Raja Ampat itu banyak ekosistem laut, terutama flora fauna endemiknya. Terus pasti ada erosi tanah, kemudian ada limbah yang saya yakin para perusahaannya itu tidak akan mengolah dengan baik. Kemudian mungkin penduduk di sana tuh akan kehilangan mata pencahariannya, karena kan di sana sektor perikanan dan pariwisata. Saya sempat baca cerita di berita di Twitter, itu ada wisatawan yang lagi diving di Raja Ampat, tapi tiba-tiba itu diusir dan dikejar sama kapal besar. Dan itu kan berarti tandanya ancaman ya, yang semestinya kita liburan di sana, tapi malah melihat sendiri aktivitas dari pertambangan itu menurut aku bahaya banget sih. Kalau peran dari generasi muda sendiri itu banyak ya. Contohnya itu seperti menyuarakan isu ini di media sosial, terus juga bisa mengadakan petisi, terus mengikuti gerakan advokasi lingkungan, dan masih banyak lagi. Mungkin dari wawancara seperti ini kemudian diupload di sosial media juga, harapannya kan bisa banyak yang nonton, yang dengar, jadi berita ini tuh tetap naik. Terus juga misal suka nulis itu ya, itu bisa bikin karya tulis yang berisi tentang opini-opini, yang harapannya itu berita ini tetap ditekanin di publik ya, jadi biar ke-up terus beritanya. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih.